Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas materi terkait kelembagaan keuangan syariah dalam konteks makroekonomi Islam. Sebelumnya, perkenalkan saya Andi Zahra selaku pemateri pertama dan Rasni selaku pemateri kedua. Peran lembaga keuangan syariah dalam Islamic Finance di era modern. Pertama, memberikan alternatif keuangan. Lembaga keuangan syariah menyediakan alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam bagi individu dan perusahaan yang ingin menjalankan kegiatan keuangan mereka dengan mematuhi ajaran agama. 2. Memfasilitasi akses keuangan. Salah satu peran utama lembaga keuangan syariah adalah memfasilitasi akses keuangan yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat, termasuk yang berpenghasilan rendah dan tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. 3. Mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Lembaga keuangan syariah berperan dalam mengalokasikan dana kepada proyek-proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 4. Inovasi dan produk layanan. Lembaga keuangan syariah terus mengembangkan produk dan layanan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat muslim di era modern. 5. Transparansi. Lembaga keuangan syariah dikenal karena mendorong transparansi dalam aktivitas keuangan mereka dan menekankan tanggung jawab sosial perusahaan. 6. Pengembangan pendidikan keuangan. Lembaga keuangan syariah berperan dalam meningkatkan literasi dan pendidikan keuangan di antara masyarakat muslim. 7. Partisipasi integrasi dalam global keuangan. Lembaga keuangan syariah telah menjadi bagian integral dari pasar keuangan global. 8. Dengan kemitraan dan pemerintah lembaga internasional. Lembaga keuangan syariah seringkali berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga internasional untuk mempromosikan pertumbuhan Islamic finance dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Peran dari lembaga keuangan makro syariah dalam berkontribusi menanggulangi kemiskinan. 1. Pembiayaan mikro dan kecil. Lembaga keuangan makro syariah berperan dalam menyediakan pembiayaan mikro dan kecil kepada wirausaha miskin dan rumah tangga yang kurang mampu. 2. Model pembiayaan berbasis bagi hasil. Salah satu fitur utama lembaga keuangan syariah adalah penggunaan model pembiayaan berbasis bagi hasil. Ini berarti bahwa lembaga keuangan berbagi risiko dan keuntungan dengan pihak yang mereka biayai, sehingga menciptakan hubungan yang lebih adil antara pembiayaan dan penerima dana. 3. Pengembangan lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan makro syariah juga berperan dalam mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah, seperti bank syariah mikro dan koperasi syariah. 4. Pendistribusian zakat dan infak. Lembaga keuangan syariah juga berperan dalam mengelola dana zakat dan infak untuk program-program pengentasan kemiskinan. 5. Pendidikan dan penyuluhan keuangan. Selain memberikan layanan keuangan, lembaga keuangan syariah juga memiliki peran penting dalam menyediakan pendidikan dan penyuluhan keuangan kepada masyarakat miskin. 6. Investasi dalam proyek pembangunan sosial. Lembaga keuangan syariah juga dapat berperan dalam mengalokasikan dana untuk investasi dalam proyek-proyek pembangunan sosial, seperti pembangunan infrastruktur, perumahan terjangkau, dan layanan kesehatan dan pendidikan. 7. Kemitraan dengan pemerintah dan LSM. Lembaga keuangan syariah dapat berperan sebagai mitra strategis bagi pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam merancang dan melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan. 8. Pengembangan ekonomi berbasis masyarakat. Melalui pembiayaan dan investasi yang berkelanjutan, lembaga keuangan makro syariah dapat membantu mengembangkan ekonomi berbasis masyarakat di daerah-daerah pedesaan dan perkotaan yang miskin. 9. Pendampingan dan bimbingan usaha. Lembaga keuangan makro syariah dapat memberikan bimbingan dan pendampingan kepada wirausaha miskin atau kelompok-kelompok yang berusaha untuk memulai usaha baru. 10. Pengembangan program studi dan kesejahteraan. Lembaga keuangan syariah dapat mengalokasikan sebagian dari keuntungan mereka
untuk mendukung program-program sosial dan kesejahteraan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi hidup masyarakat miskin. Sistem keuangan lembaga keuangan syariah. 1. Prinsip-prinsip syariah sebagai dasar sistem. Sistem kelembagaan keuangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip utama Islam, seperti larangan riba atau bunga, larangan maisir atau perjudian, larangan gharar atau ketidakpastian, dan larangan investasi dalam aktivitas yang dianggap haram. 2. Lembaga-lembaga keuangan syariah. Sistem kelembagaan keuangan syariah mencakup berbagai jenis lembaga, seperti bank syariah, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi syariah, dana investasi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. 3. Syariah Supervisory Board atau SSB. SSB adalah badan pengawas independen yang bertugas memastikan bahwa aktivitas keuangan lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Anggota SSB biasanya terdiri dari ulama, ahli hukum Islam, dan praktisi keuangan syariah yang memiliki pengetahuan dan kualifikasi yang memadai. 4. Produk dan layanan keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli dengan markup, sewa, investasi dalam aset real, dan asuransi syariah. 5. Mekanisme bagi hasil. Salah satu fitur utama dari sistem keuangan syariah adalah penggunaan mekanisme bagi hasil dalam pembiayaan dan investasi. Ini berarti bahwa keuntungan dan kerugian dibagi antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, sesuai dengan kontribusi masing-masing yang menciptakan hubungan yang lebih adil antara penyedia dana dan penerima pembiayaan. 6. Transparansi dan tanggung jawab sosial. Sistem keuangan syariah mendorong transparansi dalam aktivitas keuangan dan menekankan tanggung jawab sosial perusahaan. 7. Pendidikan dan penyuluhan keuangan. Sistem keuangan syariah juga menekankan pentingnya pendidikan dan penyuluhan keuangan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan mereka, membantu mereka memahami cara mengelola uang dengan bijaksana, dan memanfaatkan produk keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 8. Pengaturan dan kepatuhan hukum. Lembaga keuangan syariah harus mematuhi hukum syariah dan juga hukum positif setempat di mana mereka beroperasi. Mereka harus berkomitmen untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan sistem bunga akan merugikan penghimpunan modal, baik suku bunga tersebut tinggi maupun rendah. Dan adapun materi yang saya bacakan yaitu lanjutan ciri-ciri sebuah lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. 1. Dalam menerima titipan dan investasi, lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. 2. Hubungan antara investor dan penyimpangan dana atau penggunaan dana dan lembaga keuangan syariah sebagai intermediary institution berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitor-kreditor. 3. Bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan profil rented tetapi juga falad rented, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat. 4. Konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga ke syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial dan pindah memindah, kardi kredit guna transaksi sosial. 5. Lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudaratan serta tidak merugikan syiar Islam. Adapun prinsip-prinsip syariah adalah: 1. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi. 2. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal. 3. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya. 4. Larangan menjalankan monopoli. 5. Bekerja sama dalam membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang dalam Islam. Perbedaan antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. 1. Fungsi utama bank. Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan pinjaman kepada individu, perusahaan, atau pemerintah. Lembaga keuangan bukan bank
Lembaga keuangan bukan bank tidak memiliki lisensi berbagai bank dan tidak memiliki izin untuk menerima simpanan dari masyarakat. 2. Sumber dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat melalui produk simpanan seperti tabungan dan deposito. Lembaga keuangan bukan bank. Sumber dana lembaga keuangan bukan bank berasal dari berbagai sumber seperti modal sendiri, dana investor atau penerbitan surat berharga. 3. Regulasi dan pengawasan. Bank diatur dan diawasi oleh otoritas keuangan setempat seperti bank sentral atau badan pengawas keuangan. Lembaga keuangan bukan bank juga diatur dan diawasi oleh otoritas keuangan, tetapi biasanya dalam kerangka regulasi berbeda dari bank. 4. Pembiayaan dan investasi. Bank memberikan pinjaman kepada individu, perusahaan, atau pemerintah dalam bentuk kredit, baik itu untuk keperluan konsumen maupun bisnis. Lembaga keuangan bukan bank juga dapat memberikan pembiayaan dalam berbagai bentuk, tetapi cakupan dan jenis pembiayaan biasanya berbeda. 5. Layanan keuangan. Bank menyediakan berbagai layanan keuangan seperti tabungan deposito, pinjaman, kartu kredit, transfer dana, dan layanan pembayaran. Lembaga keuangan bukan bank disediakan oleh lembaga keuangan bukan bank dapat bervariasi tergantung pada jenis dan fokus bisnisnya. 6. Risiko dan perlindungan nasabah. Bank seringkali menanggung risiko tinggi karena keterlibatan mereka dalam aktivitas keuangan yang beragam. Lembaga keuangan bukan bank memiliki profil risiko yang berbeda tergantung pada jenis bisnisnya. 7. Keterlibatan dalam perekonomian. Bank memiliki peran kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan likuiditas kepada pasar keuangan. Lembaga keuangan bukan bank. Meskipun tidak sebesar bank, lembaga keuangan bukan bank juga memiliki peran penting dalam menyediakan akses keuangan, memfasilitasi investasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama dalam sektor tertentu yang mungkin kurang dilayani oleh bank.